Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang. Ya. Sudah siap belajarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Baiklah, saya hari ini akan memberikan materi pelajaran tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, adakah dari Bapak Ibu yang ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu? Coba siapa yang bersedia? Ice breaking. Ya, Bu Erni bisa? Bu Erni. Boleh, boleh. Ya. Kita mulai ya. Silakan. Yang Ya. Perhatikan kata-kata saya. Ya. Ada 2 kata. Ya. Sapi dan kuda. Sapi, kuda, sapi, kuda, sapi, kuda, sapi, kuda. Ya. Kata sapi ada berapa? Ada berapa? Ada berapa ya? Pak Ian, ada berapa? 4. Ada 4. Kurang lengkap. Coba ulangi lagi, dengerin ya perintahnya. Ya. Perhatikan kata-kata saya. Kata-kata saya. Ada 2 kata, yaitu sapi dan kuda. Sapi, kuda, sapi, kuda, sapi, kuda, sapi, kuda. Ada berapa sapinya? 4. Salah. Harusnya jawabannya adalah Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Betul Bu Rusni. Ada berapa? Kan ikuti kata-kata saya. Itu aja mungkin. Ya Pak Ian ya. Silakan lanjutin Bu Mustika. Ya, jadi ice breaking kali ini sudah disampaikan oleh Ibu Erni. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan materi pelajaran hari ini, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint. Hei, kok ini saya nggak ada? Oh ini ya nanti di. Lupa lagi. Kan aku gitu kemarin juga. Panik saya panik. Tuh kan ini juga kan. Ini juga panik tuh. Enggak ngebuka itu PowerPoint kalau lagi ini kan lagi penilaian saya diulang. Iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Oh, ya. Sudah kelihatan. Lia jangan kemana-mana Lia. Ntar dulu sebentar. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta mampu yang pertama menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua menjelaskan contoh nggak ada itunya ya. Filosofi pembelajaran yang memerdekakan pada sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga menjelaskan pentingnya mengenal potensi dan karakter peserta didik. Yang keempat menjelaskan hasil profil peserta didik. Sama saya pingin pedas. Udah. Sorry. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan. Beliau memiliki filosofi tentang pendidikan yang merdeka itu.
Pendidikan merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, yaitu rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, yaitu menuntun. Maksudnya di sini adalah pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara 1936, yaitu dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, petani. Digambarkan, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara digambarkan sebagai seorang petani. Ini artinya adalah seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi begini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang digambarkan guru sebagai seorang petani. Guru kepada muridnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Budi artinya cipta, pemikiran, rasa, perasaan, karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti. Itu adalah bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, dan pekerjaan sudah ada pada diri anak. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pelajaran di sekolah. Masih tentang budi pekerti, yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu adalah bebas dari segala ikatan, suci hati. Gitu doang kan? Gitu doang. Sama anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Demikianlah materi saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah merdeka belajar, memberikan kebebasan dalam proses untuk mencapai tujuan. Namun tetap dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Demikianlah dari materi dari saya.
bisa Bapak Ibu sudah pahami? Iya, Sudah dipahami Bapak Ibu? iya Ibu. Bisa. Ya, saya sudah Bisa pahami. dimengerti atau dipahami? Ya, saya sudah Ya. paham Bu tentang Ya. apa yang Ibu jelaskan tadi tentang Ada yang kurang pendidikan jelas yang atau memerdekakan. ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari saya Bu. Ya. Nah, di sini tadi dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Ya. ada kalimat pendidikan itu ada kata ada kalimat tuh berhamba pada anak untuk jadi Ya. mendekati anak itu bukan untuk meminta suatu hak tetapi untuk berhamba pada anak. Nah, ini mungkin yang saya belum paham Bu, kira-kira seperti apa itu berhamba pada sang anak itu Bu. Yang dimaksud dengan berhamba pada anak itu maksudnya Bu, sebagai guru kita harus mengikuti sifat dasar anak. Seperti di sini dijelaskan mendekati anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan berhamba pada suatu anak. Jadi berarti kita sebagai guru itu harus mengikuti apa yang dimau anak. Jadi mau anak ya. Kita belajar sesuai dengan minat dan bakat anak. Kita tidak bisa memaksakan maunya kita sebagai guru. Iya, betul. Mau jadi apa Iya. itu anak. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan apa yang dimau anak atau Iya. sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Jadi saya sudah bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Ibu Mustika. Terima kasih Bu. Ada yang bisa menambahkan dari yang lain? Ya, Mungkin ini kali ya sekarang, Bu Mustika. Mungkin ya, kan kalau kalau yang sekarang itu sebelum belajar merdeka, belum belajar sekolah penggerak ya kan. Dulu guru itu sebagai pendidik ya kan. Sebagai pendidik memberi materi mungkin ya. Tapi setelah kita ikut diklat ini, maka untuk nantinya guru itu bukan hanya sebagai pendidik, tapi harus sebagai teman atau kawan terhadap anak-anak itu sendiri. Iya. Ya, mungkin nanti harus disesuaikan dengan kondisi anak juga. Ya mungkin gitu kali. Iya. Ya. Seperti kita ketahui kan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang guru itu kan katanya dari depan. Dari depan apa Bu? Tuturi Handayani. Tuturi kok di Ingarso Sang Tulodo. Sang Tulodo. Iya. Iya betul. Ing Madya Mangunkarsa. Tuturi Handayani. Ya. Mungkin seperti di sini sudah jelas? Ya, insya Allah. Ya, pemaparan materi dari saya. Ya, jelas Bu. Ya, jelas. Sudah jelas. Kalau bisa kita aplikasikan dalam tugas Semoga kita sebagai guru. Betul. Iya. Jadi mengubah paradigma dari menjudge jadi menjadi kita harus lebih peka ya terhadap keinginan anak. Iya. Kita harus bisa mengolah bagaimana caranya mendidik anak. Ya, mengikuti Sehingga gaya anak belajar itu tidak anak merasa juga. ini. Iya, betul. Iya. Tidak merasa terbebani seperti itu mungkin. Ya, seperti Baiklah, kalau sudah sudah dapat dimengerti materinya, sekarang ada kuis dari saya. Ada 3 pertanyaan di sini. Iya.
Saya bacakan. Merdeka belajar memberikan kebebasan dalam memberikan proses untuk mencapai tujuan, namun tetap dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Ini adalah definisi dari pendidikan yang memerdekakan. Benar atau salah? Benar. Benar, benar. Benar, Iya, benar, benar. benar. Iya. Ya, betul, jawabannya benar. Kemudian yang kedua, peran seorang pendidik bertujuan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Apakah pernyataan ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Iya, Benar. sejalan. Sejalan dengan Sejalan. pernyataan Sejalan tersebut, dengan yang sejalan dengan iya betul. filosofi dari Ya, Ki jawabannya Ki Hajar Dewantara. benar juga, betul. Kemudian yang terakhir, pendidikan yang memerdekakan itu disiratkan. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan harusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte, Iya, betul. harus didikte kurikulum, sistem, dan aneka mapel. Benar atau salah? Benar Harus- sekali, Bu. harus- Sesuai kalau dengan- harus Harus didikte kurikulum. Kalau harus didikte salah. harus didikte Salah. Iya. Ini bahasa. Ya, Didikte itu jawabannya salah. salah. Jadi yang benar adalah tidak didikte, Harus Tidak didikte ya. Ini didikte bahasa. Cuma nggak ada tempatnya. kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran. 10.000. Sampai di sini pemaparan dari materi dari saya. Adakah yang belum jelas, Bapak Ibu? Sudah kayaknya untuk Jelas, saat ini. sudah. Sudah jelas? Sudah Mas, bisa Iya. dipahami? Iya. Jadi kami sudah Ya. paham apa yang dimaksud dengan merdeka belajar itu. Seperti Ya. apa bentuknya yang kita akan terapkan. Jadi mungkin apa yang dijelaskan oleh Ibu untuk saya pribadi itu Kalau alhamdulillah sudah begitu bisa dipahami. saya akhiri untuk pelajaran materi ini hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.